Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya senang bersorak-sorai untuk satu hal. Dan jika kamu memiliki perasaan yang sama, maka kamu dapat bersorak-sorai bersama-sama saya. Saya berpikir bahwa saya adalah yang percaya pada Tuhan, namun Dia tidak secara langsung membawaku. Jadi saya memiliki kesempatan untuk merespon akan cintanya, sehingga saya dapat mengasihinya kembali. Oleh karena itu, saya memiliki waktu untuk berjuang baginya. Saya begitu bersyukur. Saya benar-benar tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, ingin membalas dan merespon akan cintanya. Saya harap saya dapat menjadi orang yang terbaik baginya. Deminya dapat hidup dengan mulia dan dengan baik. Betapa berharganya, karena kamu dan saya masih hidup di bumi ini. Betapa kita dapat bersyukur pada Tuhan yang telah mengasihi kita. Apakah dengan menggunakan kata-kata? Ya, tentu saja. Ini adalah suatu keharusan. Namun saya percaya bahwa imbalan yang terbaik adalah dengan hidup baginya, serta dengan mendekat padanya. Marilah kita pikir apakah ini adalah yang benar atau yang tidak. Saya percaya bahwa orang tua yang telah membesarkan kita juga tidak ingin jika kita hanya menghadiahkan mereka secara material saja. Namun sebaliknya mereka ingin tinggal bersama-sama dengan anaknya. Jadi Tuhan benar-benar ingin berjalan dan tinggal bersama kita. Oleh karena itu, Dia berdiam di hati kita. Saya menemukan bahwa hadiah yang terbaik adalah dengan mendekat pada Tuhan di setiap hari datang ke hadapannya. Dan ini dapat membuat hatinya gembira. Dan tentu saja dengan menyerahkan hidup kita padanya juga adalah hal yang paling berharga dan yang berarti. Apakah kamu merasa berharga dengan menghabiskan masa muda dan seluruh hidupmu untuk merespon pada Tuhan? Bukankah hal itu yang sangat diberkati? Agar kita dapat menggunakan hidup kita untuk menulis kisah cinta yang terindah bersama Tuhan, agar dapat memiliki langkah yang paling mulia, menjadi serupa dengan Tuhan, untuk menderita dan masuk dalam kemuliaan, dan kita dapat menyimpan upah yang darinya, dan menanti kedatangannya, yaitu kedatangannya untuk mengangkat kita. Kita dapat bersama-sama membangun jemaat. Mari kita menyanyikan lagu pujian kasih ke-30, Berjuang bagi Tuhan. Ku berjuang dalam kesibukan, hidup untukmu. Ku berjuang dalam kesulitan, ku jalan denganmu. Berjuang dalam dunia yang jahat, dikuduskan untukmu. Berjuang, ku hidup untukmu. Ku berjuang dalam keraguan, Kau hibur hatiku. Ku berjuang di tengah cobaan, jagalah hatiku. Ku berjuang dalam kesusahan, berikan cinta untukmu. Berjuang, ku hidup untukmu. Mengasihiku, ku pikat hatimu. Kebaikan dan akan kasih-Mu buatku mau berjuang. Ku takkan lupa panggilan-Mu akan kehendak-Mu.
Lagu pujian ini mengingatkan saya bahwa Maria telah mempersembahkan minyak, yaitu sebelum kematian Tuhan. Dan selanjutnya juga ada beberapa perempuan yang lain yang ingin mempersembahkan minyak. Dan mereka hanya dapat datang ke kuburan Tuhan. Namun pada hari itu, Tuhan telah bangkit, sehingga mereka telah hilang kesempatan untuk mempersembahkannya pada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengambil kesempatan itu untuk mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Karena hidup kita adalah yang singkat. Berjuang bagi Tuhan. Saya sangat menyukai lirik di bait ketiga. Ku tahu bahwa Engkau mengasihiku. Dan itulah jaminan kita bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Lalu bagaimana kita dapat menjalani hidup kita? Banyak hal yang dapat kita perjuangkan. Namun, apakah itu layak untuk kehidupan dan masa muda kita? Hanya Tuhan sendirilah yang layak bagi kita untuk berjuang hingga akhir. Karena Dia telah sepenuhnya memberikan dirinya untuk kita. Dan Dia sendiri sedang berjuang keras untuk kita. Dapatkah kita mempersembahkan cinta kita untuknya? Untuk berjuang baginya dan untuk hidup baginya. Haruskah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi? Perlu diingat bahwa saat kita bernyanyi adalah yang bernyanyi untuk Tuhan. Saat kita bernyanyi, kita harus menggunakan hati dan perasaan cinta kita, yaitu untuk memberitahu Dia bahwa kita adalah yang bersedia untuk berjuang baginya. Jadi, marilah kita bernyanyi bersama. Berjuang dalam kesibukan, ku hidup untukmu. Ku berjuang dalam kesulitan, ku jalan denganmu. Berjuang dalam dunia yang jahat, dikuduskan untukmu. Berjuang, ku hidup untukmu. Ku berjuang dalam keraguan, Kau hibur hatiku. Berjuang di tengah cobaan, jagalah hatiku. Ku berjuang dalam kesusahan, berikan cinta untukmu. Berjuang, ku hidup untukmu. Mengasihiku, ku pikat hatimu. Kebaikan dan akan kasih-Mu buatku mau berjuang. Ku takkan lupa panggilan-Mu akan kehendak-Mu. Berjuang, ku hidup untukmu. Setelah bernyanyi, marilah kita menenangkan diri. Saya merasa bahwa karena saya, hati Tuhan menjadi puas. Dia sangat senang karena saya mau berjuang baginya dan hidup untuknya. Ya Tuhan, Engkau benar-benar layak agar hati kami persembahkan bagi-Mu. Karena Engkau telah menyatakan akan pengabdian-Mu pada kami. Engkau mengabdikan diri-Mu hingga pada titik Engkau menjadi manusia untuk selamanya. Demi kami, Engkau mengecap rasa sakit di kayu salib. Bahkan Engkau tinggal di hati kami untuk selamanya. Engkau selamanya ingin bersatu dengan kami, berada dalam satu roh. Ya Tuhan, Kau benar-benar mengabdikan diri-Mu pada tingkat ini. Tuhan, semoga kami dapat merespon pada-Mu.
Tuhan, bantulah kami agar dengan sebaik-baiknya mengenal hati-Mu, agar kami dapat memberi padamu apa yang paling Engkau ingini. Bantulah agar kami dapat menjadi kekasih-Mu yang tersayang. Mujizat yang ingin saya baca kali ini adalah dalam Injil Lukas pasal 17. Dan mujizat ini hanya tercatat dalam Injil ini saja. Mujizat ini adalah yang terkenal. Setiap kali kamu mendengarnya, maka akan menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Dan kita akan menjadi orang yang bersyukur. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dia melewati Samaria dan bertemu dengan 10 orang yang menderita penyakit kusta. Dan mereka berteriak dengan suara yang keras. Mereka memohon agar Tuhan Yesus mengasihani mereka. Tuhan Yesus berkata pada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka telah menjadi tahir. Dan di antara 10 orang itu, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu, bagaimana dengan 9 orang lainnya? Kemana mereka pergi? Marilah kita membacanya dalam Injil Lukas pasal 17, ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah membaca ayat-ayat ini, saya yakin kamu juga akan merasa bahwa 1 orang yang kembali kepada Tuhan ini adalah yang layak untuk dipuji. Tidak heran, Tuhan ada memberkati dia lagi, sekalipun dia adalah seorang Samaria, orang asing. Namun jika kita bandingkan dengan 9 orang lainnya, maka yang satu ini adalah yang layak untuk dipuji. Dia memiliki hati untuk memuliakan Tuhan. Dia memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus, yang menunjukkan bahwa dia adalah yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dalam ayat 19, Yesus berkata padanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Penderita kusta ini tidak hanya disembuhkan, namun juga hatinya telah bertemu dengan Tuhan dan telah diselamatkan. Hal ini adalah benar-benar sebuah karunia di atas karunia. Pertama, hati saya sangat terkesan karena ayat-ayat ini menceritakan bahwa Tuhan adalah yang penuh dengan karunia. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan karunia di atas karunia. Kita memiliki Dia untuk menuntun akan perjalanan kita yang di depan. Bimbingannya adalah yang cukup bagi kita. Yang harus saya lakukan adalah dengan mempercayai dan mengikutinya. Menaati firman-Nya, karena kuasa dan rahmat-Nya adalah yang cukup untukku. Dan dari sini saya dapat mengerti lebih banyak lagi. Semakin saya bersyukur, maka semakin banyak karunia yang saya dapati. Saya harap agar saya dapat bersyukur dalam segala keadaan, baik itu besar maupun kecil. Baik saya suka ataupun tidak, saya akan tetap bersyukur. Dan saya harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Saya akan tetap bersyukur. Semoga Tuhan membantu kita agar dapat menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Saat membaca ayat-ayat ini, saya merasakan akan kasih Tuhan, karena Dia mau pergi ke Yerusalem. Sebenarnya, Tuhan tidak perlu melewati Samaria. Namun mengapa Dia melewatinya? Dan orang-orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang Samaria. Jadi inilah alasannya Tuhan melewati daerah Samaria. Itu adalah rencananya untuk bertemu dengan ke-10 orang penderita kusta ini.
Itu berarti bahwa Tuhan ingin mencari mereka dan menyembuhkan mereka. Saat saya memikirkan hal ini, saya bersyukur karena Tuhan adalah yang memiliki kasih untuk mencari dan menyelamatkan. Dia benar-benar memiliki kasih yang pribadi dan yang istimewa kepada setiap kita. Saat kita bertemu dengannya, kita diselamatkan, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah rencana kasih Tuhan. Dan bukankah hal itu sangat berharga? Kita harus bersyukur padanya. Saya berpikir, jika 9 orang tadi tahu bahwa maksud Tuhan datang adalah untuk menyembuhkan mereka, maka mereka pasti akan kembali untuk berterima kasih pada Tuhan. Namun apapun yang terjadi, Tuhan adalah yang sangat baik. Sekalipun ke-9 orang tadi tidak kembali untuk berterima kasih padanya dan tidak memuliakan Allah, Tuhan masih mentahirkan mereka, dan kustanya tidak kambuh lagi. Dan Tuhan tidak mengajari mereka akan sebuah pelajaran. Tuhan tidak melakukannya, karena Dia akan tidak senang jika mereka hanya kembali untuk berterima kasih saja. Tuhan benar-benar ingin agar mereka mendapat kebahagiaan yang abadi, untuk dapat mengenal Tuhan dan percaya padanya. Mungkin 9 orang ini ingin berterima kasih setelah mereka menyelesaikan urusan pribadi mereka. Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Dan mungkin mereka tidak memiliki kesempatan kedua untuk melihat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jika kita ingin bersyukur dan merespon akan cintanya, maka kita harus mengambil kesempatan. Jika tidak, maka kita akan hilang kesempatan yang di bumi ini, sehingga kita menjadi menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Adalah kebahagiaan kita untuk mengasihi Tuhan, adalah sebuah berkat untuk dapat hidup baginya. Saudara dan saudari, marilah kita berjuang bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.